Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Kebun Manusia. Kok kebun manusia? Bukan kebun binatang soalnya. Benih-benih peradaban muncul dari lembaga ini. Oh, Pak luar Wabub. biasa ya. Selamat datang Pak Wabub. Hari ini merupakan satu kehormatan kita kerawuhan Pak Wabub yang sebenarnya ini pagi hari ini ingin memastikan bagaimana perjalanan potret pendidikan di Jombang, salah satunya di lembaga kita di SDN Jombatan 3 gitu. Nah, kebetulan pada pagi hari ini rasanya kita ingin ngobrol soal tema-tema yang berkaitan dengan pendidikan, begitu Pak Wabub ya. Sebenarnya isu pendidikan kalau misalnya di mata Pak Wabub bagaimana? Iya Mas Imam, jadi ini tadi saya habis dari pendopo melepas Ibu Bupati ke mana menunaikan ibadah umroh, terus muter-muter kok kepingin yang Jombatan 3 gitu kan, ngoleh Mas Imam merene, terus kemudian akhirnya ketemu Pak Doni kepala sekolah dikongkon podcast gitu kan. Jadi menarik lah sebenarnya, pendidikan ini menjadi sesuatu yang sentral sebenarnya bagi bangsa ini. Jadi kenapa ini menjadi sentral? Karena ini berkaitan dengan pencetakan sumber daya manusia. Jadi yang menjadi utama sebenarnya bagi bangsa ini adalah bagaimana kemudian menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Baik itu bukan hanya kualitas intelektual, tapi ada dua ruang yang harus kemudian itu berjalan, bahwa satu secara moral etik mereka juga kuat, juga baik, secara intelektual ilmu pengetahuan teknologi juga baik. Dua ini menjadi prasyarat penting ketika kita gembar-gembor Pak Presiden bilang bahwa 2045 akan muncul yang namanya kebesaran bangsa kita, bahkan estimasinya bilang bahwa kita akan menjadi 6 besar negara besar di dunia. Tapi prasyarat yang harus kita dapatkan yang pertama adalah prasyarat manusianya, sumber daya manusia ya. Kalau kita bicara itu 2045, sekarang kita di 2022, berarti 23 tahun lagi. Artinya yang saat ini yang ada di pendidikan dasar itu yang akan menjadi generasi emas. Lah, oleh sebab itu saya tadi keliling sebenarnya memastikan apakah instrumen infrastruktur kita di sekolah-sekolah di pendidikan dasar ini mensupport untuk mencetak generasi emas itu atau tidak. Itu aja gitu. Jika generasi emas tadi dikatakan ada 3 aspek ya. 2 aspek utama sih sebenarnya, ya. Moral etik, kemudian ilmu pengetahuan teknologi gitu kan. Oke. Nah, tentu saya menjadi ingat tesisnya Althusser. Ide pendidikan itu adalah salah satu institusi untuk penanaman ideologi aparatur state. Gitu. Betul. Bisa dijelaskan Pak Wabub? Iya, Ciling masih mama apa bukunya Althusser kan itu kan. Althusser kan membagi ada 2 ruang, yaitu ideologi aparatur state, ya. Yang kedua kan represif aparatur state. 2 instrumen negara yang sangat luar biasa yang harus kita kemas dengan baik. Ketika berbicara tentang ideologi ideologi aparatur state berarti wilayah utamanya adalah pendidikan. Wilayah utama pendidikan. Bagaimana kemudian visi misi tujuan negara bangsa ini kemudian itu menyatu juga dengan yang namanya visi misi rakyatnya.
supaya ini tidak kemudian bertolak belakang. Yang satu negara bangsa ini pinginnya menuju ke utara, rakyatnya pingin menuju ke selatan. Nah ini buyar. Lah itu lewat instrumennya adalah pendidikan. Lah bagaimana pendidikan menanamkan sejak awal bahwa negara bangsa Indonesia yang mereka cintai ini loh, sebenarnya tujuannya akan seperti ini, akan menciptakan yang namanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah untuk mencapai keadilan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, apa yang harus dilakukan? Maka membentuk sebuah demokrasi, tapi demokrasi yang beratas kemufakatan, musyawarah mufakat, bukan demokrasi menang-menangan. Lah bagaimana demokrasi ini terbentuk? Hanya ketika persatuan Indonesia bisa terwujud. Persatuan Indonesia terwujud itu kan rukun. Lele saiki gak rukun, berarti gak akan muncul yang namanya musyawarah mufakat, gak akan muncul yang namanya keadilan sosial. Lah bagaimana untuk bisa rukun? Rukun kalau kita bisa kemudian memanusiakan manusia seperti kita memanusiakan diri kita sendiri, gitu kan? Demikian juga siapa yang bisa memanusiakan orang lain seperti memanusiakan dirinya sendiri? Hanya orang yang percaya bahwa dirinya adalah ciptaan Allah, artinya orang yang berketuhanan. Lah, dimensi seperti ini harusnya ditanamkan sejak awal di anak didik kita. Di basic school ya? Betul. Kalau misalnya ideologi aparatur state yang sekarang ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, setuju ya? Iyalah, harusnya profil pelajar Pancasila. Oh iya, harusnya seperti itu. Karena kita sendiri sudah finish, tidak lagi perdebatan bahwa Pancasila ini adalah ideologi. Jadi seperti itu. Berarti ini kalau kita sudah tidak lagi kemudian berdebat Pancasila seperti apa ini seperti apa, tapi kita sudah sepakat, founding father kita sepakat dan bangsa ini sepakat bahwa Pancasila itu adalah falsafah negara. Ke depan ini kan ada semacam untuk sekolah kita sebenarnya penggerak, Pak Wagub. Nah, karena sekolah kita adalah sekolah penggerak, maka kurikulumnya adalah kurikulum merdeka belajar. Nah, salah satunya fokusnya adalah outputnya diharapkan adalah memfasilitasi anak didik ketika lulus di sekolah itu minimal punya potret profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila salah satunya adalah berakhlak mulia dan religius, itu yang pertama. Yang kedua berwawasan global, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, toleransi, gotong royong. Ideologi aparatur state. Ya benar. Dan itu tidak akan bisa serta-merta 1 tahun ditanamkan, tapi itu masa panjang. Karena ini adalah membentuk sebuah paradigma, ini membentuk sebuah perilaku. Kita kan mengenal, Mas Imam, bahwasannya manusia ini kan mimesis. Teorinya Aristotle. Kan artinya manusia itu sebenarnya adalah kesadarannya terbentuk dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, yang berulang-ulang, yang kemudian terinternalisir, yang akhirnya itu menjadi sebuah kesadaran dia. Misalkan gini, kalau sejak kecil kita diajarin membuang sampah di tempatnya, sejak kecil kita kemudian dibiasakan bersih, sejak kecil kemudian kita diajari disiplin. Ini ketika besar dia mau buang sampah ke sembarangan, itu rasa hatinya yang akan menolak. Ada penolakan diri. Demikian juga tentang yang namanya pelajar Pancasila. Kalau itu tidak dimulai sejak dini, maka ini nggak akan bisa.
Kenapa saya mengatakan bahwa pendidikan dasar ini menjadi penting? Karena ini akan menjadi pondasi terhadap anak ini akan seperti apa. Kalau sejak kecil misalkan diajari bagaimana toleransi, sejak kecil bagaimana diajarin untuk saling bekerja sama, sejak kecil diajarin bagaimana saling menghargai teman satu dengan teman yang lain, sejak kecil diajarin bergotong royong, sejak kecil diajarin untuk saling menghormati, ini menjadi penting. Karena ini tidak bisa instan, karena ini menjadi panjang. Ini butuh sesuatu yang berulang-ulang dan ini sejak kecil. Karena apa? Karena pendidikan dasar ini bukan hanya membentuk otak, tapi yang lebih penting itu adalah membentuk hati, karakter. Itu yang penting. Udahlah, bangsa ini butuh orang-orang yang karakternya kuat, kedisiplinannya, toleransinya, saling menghargai satu dengan yang lain. Butuh orang-orang yang bisa bekerja sama, yang bisa bersatu. Ini yang dibutuhkan. Resikonya kalau misalnya sekolah itu gagal menyiapkan sesuai dengan ideologi aparatur sipil negara kita, ya artinya kita akan gagal menyiapkan generasi emas itu. Kalau kita gagal menyiapkan generasi emas itu, kita nggak usah lagi berbicara dan bercita-cita bangsa ini akan menjadi besar. Iyalah real Mas Imam bahwa semua orang tahulah, semua negara yang lain juga mengerti bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang punya potensi yang luar biasa untuk menjadi bangsa yang besar. Ketika kesadaran ini negara-negara lain itu melihat Indonesia akan menjadi besar, tentunya ini mereka nggak akan kemudian membiarkan itu terjadi. Ya kan? Maka mereka akan berupaya untuk mengangkat jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa besar. Dengan cara apa? Pecah belah. Rakyatnya diajari gak iso bekerja sama. Padahal kerjasama gotong royong itu sudah budaya ya. Bukan hanya budaya, tapi itu kewajiban, prasyarat wajib kalau bikin kita besar. Nggak mungkin dong kalau kita akan besar tanpa bisa bersatu. Nggak mungkin bisa bersatu tanpa gotong royong. Gotong royong nggak mungkin terjadi kalau tidak rukun. Rukun tidak mungkin terjadi kalau visinya tidak jelas sama. Iya. Artinya luar biasa. Bahwa ngomong pendidikan juga fasih. Saya itu sebenarnya muridnya Mas Imam lah. Tapi Mas, kan beda loh Mas. Ayo coba kita lihat dengan masa-masa pergolakan kita zaman tahun 90-an saat saya masih SMA sama Mas Imam gitu kan beda dengan sekarang. Sekarang ini kan anak-anak itu lebih terbuka, betul, ketika mengekspresikan ketidakpuasannya. Kemudian anak-anak itu sebenarnya punya wawasan yang luar biasa karena memang ada IT, perkembangan teknologi. Struggle-nya juga kuat, luar biasa. Sekarang kan kita lihat anak kita kan anak-anak yang mudah patah. Cuman soal mental itu ya, karakter itu ya yang perlu. Karakter itu jauh lebih penting, jauh lebih utama. Karena apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dipelajari berikutnya. Tapi yang paling penting adalah karakter. Kalau karakter ini nggak dapat, buat apa kita itu? Misalkan ini non sewu ya, kita punya generasi yang pintar-pintar, tapi karakternya tidak terbentuk, ya akan jadi masalah juga gitu kan. Betul. Artinya andai kata anak-anak kita itu pandai dalam sisi kimia, tapi digunakan untuk membunuh orang. Seperti itu Mas Imam. Jadi ayolah saiki bareng-bareng gitu loh. Belum lagi kalau kita lihat hari ini Mas Imam, peredaran narkoba luar biasa. Itu salah satu strategi untuk menghancurkan mental bangsa. Saya selama ini kan selalu bilang ada dua ruang yang bahaya.
yang satu itu narkoba. Ya. Karena apa? Ini perang candu juga. Bagaimana menghancurkan generasi kita? Satu-satunya cara adalah salah satu caranya adalah dengan yang namanya narkoba yang digelontor di Indonesia yang seperti saat ini. Jombang ini nomor 3 loh ungkap kasusnya narkoba terbesar di Jawa Timur. Termasuk sudah masuk ke tingkat pelajar. Loh, sampai tingkat desa, tingkat pelajar loh. Kita itu ungkap kasusnya nomor 3 Jawa Timur loh. Jadi kalau ini hanya pemerintah aja yang jalan, polisi aja yang jalan, nggak mungkin bisa. Betul. Berarti yang menjadi benteng siapa? Ya kita semua harus jadi benteng. Kalau kita ini sayang terhadap generasi kita, gitu kan. Termasuk juga orang tua yang punya kedudukan yang sangat sentral di rumah. Karena anak-anak itu lebih banyak di rumah kan ya. Betul. Ya. Kalau kemudian sudah seperti begini, lantas kira-kira dalam gagasan Pak Wabub, jadi gini, sekali lagi ada dua ruang yang hari ini sangat mengkhawatirkan kita. Satu narkoba, yang kedua medsos. Medsos ini menghancurkan otak kita. Jadi otak rakyat mulai kecil, anak-anak kecil ini kan mulai SD, sebelum SD bahkan TK itu sudah lihatnya medsos, lihat TikTok, lihat Instagram, lihat macam-macam. Yang mana Instagram kita, TikTok kita itu penuh dengan caci maki, saling fitnah, saling kemudian bertengkar macam-macam lah. Jadi negatifnya jauh lebih besar daripada positifnya. Tapi kan ini kita tidak bisa hindari. Maka melawannya dengan apa? Ya. Melawannya adalah bagaimana mendorong kita semua juga untuk membuat TikTok tandingan yang itu isinya adalah mengupas sisi humanisme, mengupas sisi tentang gotong royong, mengupas betapa indahnya hormat terhadap orang tua, bagaimana indahnya saling tolong menolong. Ya. Ini harus dilakukan. Kalau perlu bahwa teman-teman yang ada di lembaga pendidikan itu, anak-anak didiknya itu sesering mungkin mengupload bagaimana kehidupan di sekolahannya, yang mana itu saling kemudian antar anak bisa saling bekerja sama, saling guyon, saling rukun dan sebagainya, atau membuat ide-ide yang mengarah kepada sesuatu yang positif untuk melawan ini. Jadi sesering mungkin kita menguasai TikTok, bagaimana TikTok kita ubah dari sisi yang negatif menjadi sisi yang positif. Itu yang pertama. Karena kita tidak mungkin melarang atau menghentikan TikTok. Kita tidak mungkin melarang atau menghentikan Instagram. Itu yang pertama itu. Yang kedua, hidupkan lagi yang namanya aktivitas-aktivitas pelajar yang positif, seperti halnya pramuka, PMR, teater, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ekstrakurikuler. Itu harus dihidupkan lagi. Supaya apa? Otaknya anak sejak kecil terdidik untuk apa? Untuk mereka melakukan aktualisasi. Aktualisasinya diarahkan kepada yang positif, tidak lagi terjebak kepada sesuatu yang negatif. Kemudian kedua, diajak untuk berpikir dan saling elaborasi dan saling kerja bareng, kerja bersama, kolaborasi. Betul. Seperti itu. Ya, saya setuju itu. Oleh karena itu model-model pembelajaran yang menggunakan paradigma baru lebih focusingnya pada persoalan-persoalan brainstorming, kolaborasi, kemudian satu hal ini budaya literasi, menekankan budaya literasi. Ini yang susah banget.
Lah misalnya sekarang ini masyarakat gampang tersulut karena budaya literasinya kan rendah, Pak. Betul. Literasi itu kan bagaimana kita membaca pengalaman sehingga kita di dalam proses desa antitesa kita bisa berjalan optimal, kita tidak menjadi sumbu pendek. Ketika melihat sesuatu kita tidak punya antitesa, ya akhirnya pasti akan terbakar gitu kan. Tapi selama ini kan dipahami bahwa budaya literasi itu adalah berkaitan dengan membaca dan menulis saja, padahal kan tidak seperti itu ya, Pak. Betul. Ya artinya ngaji lah. Budaya literasi itu kan ngaji. Ngaji itu kan tidak terbatas pada satu titik gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi gimana sih sebenarnya? Ini baru bisa akan kita lakukan ketika kesadaran ini tercipta di antara pendidik, pemerintah, dan orang tua yang terdidik. Kadangkala pendidiknya mau, orang tuanya tidak mau. Ketika anaknya didisiplinkan, orang tuanya kadang-kadang protes. Lah ini menjadi sesuatu yang yang harus disatukan dulu. Kalau nggak gitu, teman-teman yang pendidik juga ketakutan ketika dia harus mendisiplinkan anak didiknya karena khawatir kemudian itu menjadi permasalahan, menjadi viral dan sebagainya. Saya yakin tidak ada seorang guru ingin menyakiti anak didiknya. Saya yakin tidak mungkin gitu kan. Sesuatu ketika mengingatkan, memberikan sebuah punishment itu berarti adalah sebenarnya adalah rasa sayangnya seorang guru terhadap anak murid. Batasannya tetap edukasi. Betul, nggak mungkin seorang guru itu akan memukuli muridnya gitu kan. Kalau zaman dulu ya. tapi Mas Imam, saya itu benar. Saya dulu punya seorang guru killer SMP itu yang tanda petik killer gitu kan. Tapi akhirnya kita itu matur suwun loh hari ini sama beliau-beliau itu. Kita sering dihukum karena kita ini akhirnya kalau saya dulu tidak dididik Bu ini Pak ini mungkin nggak akan bisa seperti ini gitu kan. Nggak bisa pingpingan itu diketak gitu. Samleki gitu ya. Oh iyalah, saya tuh punya guru SMP namanya Bu Haruni. Tapi itu justru jadi idola gitu kan. Itu jadi idola. Malah kalau kita madul sama orang tua kita malah digebuki sama orang tua. Tapi sekarang kan enggak. Wong namanya anak itu dihukum sedikit aja orang tuanya protes. Itu yang harus kesadaran bersama ini. Memang harus ada gaya hidup, cara mengajar yang mungkin beda lagi karena memang masyarakatnya sudah yang dihadapi sudah berbeda juga ya Pak Wabub. Iya. Tapi kalau kita kemudian biarkan dan kita selalu kemudian hal ini kan sebenarnya penting ya, sering kita relativisir gitu loh. Ya udah, artinya bagaimana kita harus satukan visi kita antara si pendidik dan yang orang tua yang terdidik. Itu makanya saya ingat bahwa suksesnya sebuah pendidikan, proses pendidikan adalah bergantung pada 3 hal. Orang tua, masyarakat, guru, pekerja pendidikan. Saya pikir ini dialog yang sangat menarik. Ya, dan guru ini pegang peranan 70% untuk menyiapkan generasi emas kita 2045. Oke. Matur nuwun ya. Pak Wabub, terima kasih. Ya, luar biasa podcastnya. Waktunya Betari Podcast luar biasa. Ini proses sebagai media proses parenting juga Pak Wabub ketika musim pandemi kemarin dan juga barangkali ini besok akan dikembangkan pada untuk ekstrakurikulernya anak-anak. Ya. Ngajarin anak-anak kecil untuk juga berani bicara dan berani untuk memunculkan pikirannya juga menjadi penting. Ekstrakurikuler apa?
ekstrakurikuler podcast. Itu apa rek? Hah? IT. Bisa masuk anak IT katanya. Anak-anak awake dhewe iki wis wonge wis sepuh ya. Generasi tua ya. Juga barangkali sebagai satu kewirausahaan alternatif lah Pak Wabub. Mungkin kan dari sekarang ini kan masih subscribe-nya berapa ya itu. Barangkali nanti untuk kewirausahaan. Ya, artinya sebenarnya kan gini, kumpulin aja orang tuanya, apa itu anak didiknya dikasih satu lembar surat, ibu-ibunya, keluarganya harus mensubscribe podcast ini, selesai. Berarti dalam ada berapa murid? Di sini 309. 309 kalikan 3, ada 3 HP di rumah, berarti ada 1000 gitu kan? Iya. Kan mudah. Iya. Selama ini subscribe-nya 600 ya. Oh, udah besar. 600. Padahal ini podcast ini masih relatif baru. Jadi ya semoga kita minta doa restu. Amin. Atas kehadirannya, pembicaraan yang luar biasa, dan saya pikir begitu teman-teman sobat petari. Salam kami petari berbudi dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.